Who are you? I'm exactly the right person. Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritain film The Amateur yang tayang tahun 2025. Bayangkan jika istrimu dibunuh oleh teroris dan satu-satunya hal yang kamu miliki hanyalah otak jenius dan pekerjaan membosankan di ruang bawah tanah CIA. Charlie Heller bukan agen lapangan, ia bukan tentara, ia hanya seorang kriptografer, ahli kode yang hidupnya berubah dalam sekejap saat teroris menyerang di London dan merenggut nyawa wanita yang ia cintai. Tapi saat pemerintah hanya diam dan birokrasi tak memberinya jawaban, Heller memutuskan untuk mengambil alih sendiri. Dari seorang amatir, ia menjelma jadi mesin balas dendam, tanpa pelatihan, tanpa dukungan, hanya logika, dendam, dan kode-kode rahasia yang membawanya mengejar para pembunuh. Inilah kisah The Amateur, thriller cerdas yang membuktikan bahwa kamu tak perlu otot untuk menjadi berbahaya, cukup alasan yang cukup dalam dan kecerdasan yang tak terbatas. Adegan awal film menampilkan Charles Heller tengah menyiapkan kopi pagi untuk istrinya tercinta. Sarah dijadwalkan akan bertugas di London selama 5 hari ke depan. Meskipun sang istri telah mengajaknya beberapa kali untuk menemaninya, Heller dengan berat hati menolak beralasan bahwa pekerjaannya di kantor sedang menumpuk. Ia berjanji akan ikut pada bulan berikutnya. I have coffee in London. You can still come, you know. I can't. Next time, I promise. Heller menghabiskan hari-harinya di markas besar CIA Amerika, mengemban tugas di divisi keamanan data dan analisis. Setibanya di sana, ia berjumpa dengan salah satu teman dekatnya, John, seorang agen rahasia yang beroperasi di lapangan. Kala itu, John memohon bantuan Heller untuk memperbaiki komputernya yang mengalami error sebab ada data krusial di dalamnya yang harus segera ia serahkan kepada atasan. Mendengar permintaan itu, Heller langsung menyanggupi dan berjanji akan menanganinya setelah jam kerja usai. Tak berselang lama, di komputer Heller menerima sebuah file dari seorang kenalan jauhnya di Istanbul, Turki. Kita sebut saja dia Iquilin. Sang teman memperingatkan Heller untuk sangat berhati-hati dengan data ini dan menyarankan agar ia hanya membukanya sendirian. Hello, are you there, Charlie? Kabul Station, 2014 to 20. Perhaps not. It's highly compromising for your agency. Di dalam file yang diterima Heller, ternyata terdapat beberapa bukti dokumen dan cuplikan berita mengenai penyerangan drone di stasiun Kabul, Afghanistan. Awalnya, negara-negara lain mengira itu semua adalah ulah Angkatan Udara Amerika, tetapi Departemen Keamanan Amerika sendiri langsung membantah klaim tersebut dan menyalahkan serangan itu pada pemberontak lokal. Serangan tersebut menewaskan kurang lebih 150 jiwa, termasuk pasukan khusus dari Perancis dan Denmark. Padahal semua itu adalah perbuatan Direktur CIA Amerika bernama Mero yang merupakan atasan Heller di kantornya. Heller pun terkejut mengetahui kebenaran ini dan memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut. 7 Danish Marines were killed in the explosion, which was initially reported as a misdirected airstrike. Setelah pulang ke rumah dan keesokan harinya kembali berangkat kerja, Heller dikejutkan dengan kemunculan Direktur Mero bersama Direktur Utama O'Brien. Keduanya datang dengan ekspresi serius karena memberitahu Heller tentang adanya serangan teroris di London, tepatnya di sebuah street hotel tempat istri Heller, Sarah, bertugas. Mereka turut berbelasungkawa karena dari sekian banyaknya orang yang disandra dalam insiden tersebut, Sarah menjadi salah satu korbannya. Berbagai media televisi juga sudah menyiarkan kejadian kelam tersebut secara luas dan sampai saat ini, identitas keempat orang yang melakukan penyerangan itu belum diketahui. Mengetahui hal itu, hati Heller sangat hancur dan ia menyesali kenapa selama ini tidak pernah menemani istrinya bertugas. Mr. Heller, I'm afraid there was a situation in London. I'm very sorry, Mr. Heller. Para wartawan juga sudah mengerumuni rumah Heller untuk bertanya-tanya lebih detail mengenai insiden yang menimpa istrinya. Namun, Heller sendiri memilih untuk diam dan mengabaikan mereka semua. Setelah berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam, Heller pun mulai menyelidiki kasus ini lebih dalam, memanfaatkan kemampuannya. Ia meninjau berbagai sudut kamera CCTV. Terlihat para tersangka masuk ke hotel. Kendaraan yang mereka gunakan juga merupakan hasil curian, dan mereka sudah menghilangkan sidik jari atau barang bukti lainnya secara profesional. Keempat
orang itu awalnya sedang melakukan pertemuan dengan seorang investor dari Indonesia, sampai akhirnya terjadi cekcok hebat yang berujung pada baku tembak. Petugas hotel yang melihat keributan itu langsung memanggil pihak kepolisian. Maka dari itu, para pelaku segera pergi meninggalkan tempat tersebut, bahkan membawa beberapa sandera agar para polisi tidak menembak mereka. Heller juga berhasil mendapatkan identitas para kriminal itu. Yang pertama ada Miska yang berasal dari Moskow, dan yang kedua adalah Alice yang berasal dari Afrika Selatan. Ia juga diketahui sebagai mantan pasukan khusus. Para penyerang juga mencakup Frank yang berasal dari Armenia. Dan yang terakhir, pemimpin mereka bernama Siller, seorang prajurit bayaran yang siap bekerja untuk negara maupun para teroris. Professionally scrubbed out. One dead, one critical. Security detail got jumpy, and one of the four drew on it. They only took Sarah because she tried to save them. We're ordered to hold back. Namun, meskipun Heller telah menjelaskan panjang lebar mengenai identitas dan peran mereka, Direktur Mero dan asistennya, Kalib, justru meminta agar Heller mempercayakan masalah ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Hal ini dikarenakan Heller sudah dicutikan dari pekerjaannya, padahal Heller cuma ingin pertanggungjawaban dan ingin tahu kelanjutan kasus ini seperti apa. Sepulang dari sana, Heller kembali meratapi kesedihan mendalam, mengingat kembali apa yang telah terjadi pada istri tercintanya. Heller bertekad bahwa jika agensi tidak mau bertindak, maka ia sendiri yang harus melakukan pembalasan dendam. Keesokan harinya di kantor, Heller secara diam-diam mulai mengkopi seluruh bukti penyerangan drone yang terjadi di Afghanistan. Data ini akan dia berikan kepada Direktur Mero. Tak lupa, ia juga menyisipkan alat penyadap di dalam berkas yang diserahkannya. Heller mengungkapkan bahwa ia kini memegang 100 berkas rahasia. Dokumen-dokumen ini mencakup perintah-perintah spesifik untuk meluluhlantakan rumah sakit di Suriah, pangkalan sekutu di Yaman, serta wilayah perbatasan di Somalia. Yang lebih mengejutkan, berkas-berkas itu juga mengungkap tragedi penyerangan drone di stasiun Kabul, Afghanistan, dengan bukti tak terbantahkan bahwa Direktur Mero adalah otak di baliknya, sebab tanda tangannya tertera jelas. Dengan hati membara, Heller bersumpah akan menemukan dan menghabisi para pembunuh istrinya dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, ia menuntut Direktur Mero untuk menugaskan seseorang melatihnya. Heller memberikan ultimatum bahwa jika permintaannya tak dipenuhi, semua bukti tersebut akan ia sebarluaskan ke publik dalam hitungan detik dengan alat otomatis yang sudah disiapkannya. Mendengar ancaman serius Heller, Mero dan Kalib hanya menunjukkan tawa remeh. I want to kill them myself. That's funny. Direktur Mero mengakui kecerdasan Heller, namun ia juga menyadari bahwa Heller tidak memiliki kemampuan untuk bertarung, apalagi melakukan pembunuhan. Namun di sisi lain, Mero dan Kalib juga diliputi ketakutan mendalam jika bukti-bukti yang ada itu tersebar ke publik. Mereka tahu konsekuensinya bisa fatal. Mereka dapat diturunkan dari jabatan pentingnya dan bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Oleh karena itu, Mero memutuskan untuk menuruti apapun yang Heller inginkan saat ini. Singkat cerita, Heller kemudian mendatangi pusat pelatihan agen rahasia CIA. Di sana ia dipertemukan dengan orang kepercayaan Direktur Mero, yaitu Kolonel Henderson. Sementara itu, Kalib dan ratusan bawahannya segera menggeledah seluruh isi kantor untuk mencari alat otomatis yang dimaksud, karena dengan alat itu, semua bukti kejahatan mereka akan tersebar secara otomatis ke publik. Beberapa agen menganggap ancaman itu hanyalah gertakan belaka. Akan tetapi, Kalib tidak mau menganggapnya remeh, mengingat Heller memiliki tingkat IQ di 170. Tak hanya itu, mereka juga memantau aktivitas Heller beberapa hari ke belakang untuk mencari tahu bagaimana Heller bisa menyembunyikan berkas dan alat tersebut di tengah keamanan gedung CIA yang sangat ketat. The only way out is through security. There's an IQ of 170. Let's not assume. Why is he standing there? Ladies and gentlemen. Wait. Let's search it again. Sedangkan di camp, Heller sedang dilatih menembak, merakit peledak, bahkan ia juga membuat paspor dengan identitas baru. Pada malam harinya, Kolonel Henderson memberitahu Heller bahwa ia bukanlah seorang killer. Oleh karena itu, Henderson ingin tahu lebih jauh tentang rencana Heller untuk menghabisi targetnya. Henderson menjelaskan bahwa menodongkan senjata api kepada seseorang secara langsung akan jauh lebih sulit ketimbang latihan yang telah ia jalani. Tangan Heller akan terasa kaku dan sangat berat untuk menarik pelatuknya. Tidak peduli seberapa banyak Henderson melatihnya, dipastikan hasilnya akan tetap sama. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing, dan Heller memang tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang killer.
Yeah, at point blank range. Switch, main charge, power ammonia nitrate. Beauty is you can use what. I'll be damned. You are not a killer. How are you going to keep the people at Langley off your ass? Take it. Point it at my chest! Do it now! All right. Come on, Charlie. Setelah Heller sendirian di ruangannya, ia mendengar percakapan yang terekam dari alat penyadap yang telah dipasangnya sebelumnya. Dari sana ia tahu bahwa sampai saat ini rencananya masih berjalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Keesokan paginya, Direktur Mero dan Kalib menerima kabar dari bawahannya bahwa alat yang dicari-cari itu ternyata hanyalah gertakan belaka. Mereka menyimpulkan semua itu pasti bertujuan untuk mengulur waktu agar Heller bisa mendapatkan pelatihan yang memadai. Tanpa berlama-lama, Mero langsung menghubungi Kolonel Henderson dan memerintahkan untuk menghabisi Heller saat itu juga. Namun sayangnya Heller telah berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Ia menggunakan ID card milik petugas kebersihan sambil membawa paspor yang telah dibuat. Pada momen itulah Direktur Mero berhasil menemukan alat penyadap tersembunyi di ruangannya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan Heller kali ini adalah sebuah tindakan pengkhianatan. Namun Heller tidak mempedulikan perkataan itu karena yang terpenting untuk saat ini adalah membalas dendam atas kematian istrinya tercinta. Mr. Heller, bugging a CIA officer is treason. Setibanya di kota Paris, lagi-lagi Heller meratapi kesedihan yang mendalam. Hari-hari yang biasanya terasa hangat, kini dipenuhi dengan kekosongan yang menyesakkan. Salah satu momen terindah yang terlintas di benak Heller adalah ulang tahunnya belum lama ini, ketika Sarah, istrinya, memberikannya sebuah pesawat. Ini adalah wujud mimpi mereka berdua untuk menaiki kapal pribadi dan berlibur ke berbagai tempat impian. Happy birthday. Namun tanpa Heller sadari, kepindahannya ke Paris langsung terdeteksi oleh agen CIA melalui data paspor yang telah ia gunakan sebelumnya. Sontak Direktur Mero pun segera memerintahkan Henderson untuk menyusul Heller. Berkat informasi yang telah berhasil didapatkan, Heller pun akhirnya menemukan toko yang sering didatangi oleh target pertamanya, yaitu Frank. Untuk melancarkan pengawasannya, Heller kemudian menyewa sebuah penginapan di sekitar tempat tersebut, memungkinkannya memantau dari kejauhan. Dan benar saja, seiring berjalannya waktu, target yang dimaksud benar-benar menampakkan wujudnya. Heller pun langsung mengikuti kemana arah wanita itu pergi, sampai akhirnya di salah satu tempat penginapan. Ketika Frank dan pacarnya keluar dari sana, pada momen itulah Heller mulai beraksi dan langsung memasuki penginapan tersebut. Dengan bantuan tutorial dari YouTube, ia berhasil membuka pintu kamar itu. Tanpa membuang waktu, Heller langsung mencari data apapun yang berkaitan dengan pemimpin mereka yang bernama Siller. Namun sayangnya, Heller tidak menemukan informasi penting apapun, kecuali sebuah pistol di dalam laci. Tanpa terduga, Frank dan pacarnya tiba-tiba kembali dan hendak masuk lagi ke dalam apartemen. Situasi ini membuat Heller panik dan ia bersiap untuk menembak saat itu juga. Tapi, lagi-lagi keberanian itu tidak muncul dalam dirinya. Hal ini semakin membuktikan bahwa perkataan Kolonel Henderson memang benar. Tidak ada jiwa killer di dalam diri Heller. Tak menyerah begitu saja, keesokan harinya, Heller pergi ke tempat yang akan dikunjungi oleh wanita itu, yaitu ke tempat pemeriksaan kesehatan pernapasan. Namun sebelumnya Heller membeli banyak bunga untuk diambil serbuk sarinya. Pada momen krusial itulah, Heller memulai aksinya dengan meretas seluruh jaringan komputer yang ada di klinik tersebut dan mematikannya secara total. Sontak para dokter yang berada di dalam pun terpancing keluar ruangan. Dari situlah Heller yang telah menyamar langsung memasuki ruangan tempat targetnya berada. Ia mengunci pintu dan segera memasukkan serbuk sari ke dalam tabung tempat pasien berada. Heller kemudian menuntut informasi mengenai keberadaan Siller saat ini. Namun, karena suaranya tidak terdengar jelas, Heller dengan gegabah malah membuka kunci tabung itu. Akibatnya, Frank berusaha melarikan diri, namun sayangnya sebuah mobil melaju kencang ke arahnya. Lalu Heller mengambil ponsel milik korban dan dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Tell me where Horst Schiller is and I'll let you out. Tell me! I can't hear you.
Ia diliputi rasa ketakutan karena ini adalah kali pertama Heller merenggut nyawa seseorang. Setelah insiden itu, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan berencana berpindah tempat ke Marseille, sebuah kota yang diketahui sebagai lokasi terakhir pengiriman senjata terlacak dari ponsel Frank. Saat masuk ke salah satu bar untuk menenangkan pikirannya, Heller tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Kolonel Henderson. Aksi kejar-kejaran yang menegangkan di antara mereka pun tak terhindarkan. Meskipun sempat terjebak di dalam kamar mandi, Heller dengan cepat memiliki ide cemerlang dan langsung menyiapkan beberapa peledak kecil untuk mengalihkan perhatian Kolonel Henderson. I can live with that. You can't. You're a good teacher, Hendo. Dari kejadian tak terduga itu, sekali lagi Henderson kehilangan jejak Heller. Mengetahui bahwa kondisinya semakin kacau, keesokan harinya, Heller mendatangi temannya Inquilin di Istanbul untuk meminta bantuan. Awalnya Heller mengira bahwa temannya itu adalah pria parubaya, ternyata ia seorang wanita. Who you're looking for? It was reckless of you to come here, whatever your reasons. Wanita itu bernama Davis. Ia menjelaskan bahwa Inquilin itu benar suaminya yang juga aset CIA mantan KGB. Suaminya dibiarkan tewas beberapa tahun yang lalu saat sedang penugasan. Sebelum suaminya mokat, Davis telah diajarkan banyak hal tentang per-IT-an oleh suaminya. Saat sampai di kediaman Davis, mereka berdua langsung mendalami pencarian target. Menggunakan data yang ada di dalam ponsel Frank, mereka fokus pada Sealer yang merupakan dalang utama penyerangan di London dan paling sulit ditemukan keberadaannya. Sejauh ini, Heller mengetahui bahwa kelompok mereka beroperasi sebagai perantara dalam jual beli senjata ilegal dan juga sebagai tentara bayaran. Itulah mengapa Direktur Mero tidak mau menangani kasus ini. Ia sering memakai Sealer dalam aksi-aksi gelapnya. Sementara itu, Direktur Utama CIA O'Brien mulai menaruh curiga pada Mero. Ia kemudian meminta Mero untuk segera menghentikan aksi-aksi gelapnya yang dianggap telah mencemari nama baik Amerika dan juga agensi CIA. Namun, meskipun demikian, Mero tidak mau mengaku perihal tindakan-tindakan rahasianya itu. I'm new, but I'm not stupid. I'll tell you what I told them. You have my full support. Kembali ke Heller. Setelah berhasil mengetahui lokasi target kedua, Miska, Heller menemukan bahwa ia sering berada di salah satu hotel bintang 5 dan kerap berenang di sebuah kolam kaca yang tergantung di atas gedung. Heller mempunyai sebuah ide yang brilian. Ia berhasil meretas data dari insinyur pembangunan hotel tersebut, mempelajari detail susunan kolam renang kaca. Kemudian Heller mempersiapkan sebuah alat detonator yang berfungsi untuk menekan dekompresi udara. Setelah semuanya siap, pada malam harinya, Heller langsung datang ke hotel dengan bantuan Davis yang mengawasi pergerakannya dari rumah melalui CCTV. Di tengah aksinya itu, Davis memberitahu Heller bahwa Kolonel Henderson dan beberapa agen lain juga ada di sana. Charlie, he's also CIA. Meskipun Davis menyerukan Heller untuk segera membatalkan misi, Heller bertekad akan melakukan ini sesuai dengan rencananya. Dari situlah Heller bertanya kepada Miska di mana keberadaan Sealer saat ini, menegaskan bahwa Sealer telah menghabisi nyawa istrinya dan harus menanggung konsekuensinya. Namun karena Miska tak mau menjawab, maka inilah yang terjadi selanjutnya. Tell me where to find Horst Schiller. You have the wrong guy. Yeah, I know. Who are you? Tell me where to find him. You have the wrong person. Di tengah kegaduhan yang pecah, Kolonel Henderson berupaya mengejar Heller yang tengah melarikan diri melewati tangga darurat. Tiba-tiba, agen CIA menyerang Henderson, perkelahian di antara mereka terjadi. Apesnya Henderson tertembak di bagian perut. Charlie, you gotta get out of there. Heller yang melihat itu tidak bisa melakukan apapun dan memilih melarikan diri dari kejaran CIA. Namun, meskipun demikian, dari markas CIA sendiri, Kalib dan anak buahnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Heller dan Davis melalui alat komunikasi yang mereka gunakan. Pada malam harinya, mereka pun langsung menyerang rumah yang menjadi target. Beruntung Davis menyadari hal itu dan melarikan diri lewat pintu belakang rumah, sehingga aksi kejar-kejaran di antara mereka pun tak terhindarkan. Namun sayangnya, Davis terkena tembakan. Heller pun langsung mengambil alih kemudi dan berhasil pergi dari sana. Lagi-lagi Heller harus mengalami kehilangan orang-orang terdekatnya.
Tapi meski begitu, dendamnya belum usai. Dengan jeniusnya, Heller memanipulasi beberapa wajah seseorang di rekaman CCTV untuk mengelabui agensi CIA. Mereka mengira Heller berada di Berlin, padahal ia saat itu tidak di sana. The little prick is now at a museum? He just got on a tram in Prague. Meskipun sebelumnya telah kehilangan beberapa petunjuk penting, Heller kembali membuka laptopnya dan mengakses data jual beli senjata ilegal sebagai umpan untuk memancing target ketiganya, yakni Alice. Heller sengaja menciptakan transaksi palsu dan mengajaknya bertemu di sebuah gedung kosong yang terpencil. Ketika Alice membuka kotak yang disiapkan, ia terkejut menemukan bahwa isinya bukan senjata, melainkan sebuah bom yang telah dirancang Heller. Bom itu dilengkapi sistem yang akan otomatis meledak apabila peti tertutup setelah dibuka. Karena takut akan kematian yang mengancam, Alice pun terpaksa memberitahukan lokasi pemimpinnya. Alice yakin pemimpinnya saat ini berada di perairan Rusia, tepatnya di sebuah pelabuhan di Baltik. Namun, alih-alih mematikan bom, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Heller langsung pergi meninggalkan tempat itu. Hey, where you going? Singkat cerita, Heller akhirnya telah sampai di tempat yang dimaksud, sebuah pelabuhan Baltik, Rusia. Ia mulai mencari-cari informasi yang diperlukan untuk mendapatkan petunjuk lebih banyak mengenai target utamanya. Sampai akhirnya, Heller memotret orang yang menaiki kapal. Di rumahnya, ia mempelajari lebih detail tentang kapal, target melalui plat nomor yang terlihat jelas di foto. Pada hari selanjutnya, ketika Heller kembali datang ke pelabuhan dan memantau dari kejauhan, secara tiba-tiba ada seseorang yang memukul Heller dari belakang hingga ia tak sadarkan diri. Heller pun langsung dibawa ke sebuah kapal besar, yang ternyata adalah tempat Siller berada. Di dalam kapal itu, akhirnya mereka berdua pun bertemu dan sebuah perbincangan pun terjadi. Entah mengapa, Siller tidak langsung menghabisi Heller. Ia malah memberikan senjata kepada Heller karena ia tahu bahwa orang ini tidak akan pernah berani menarik pelatuknya secara langsung. Siller menegaskan bahwa Heller selalu menghabisi target-targetnya dengan kecerdasan dan cara yang cukup menyiksa. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Heller dari awal sudah berhasil mengendalikan kapalnya dan membawanya menuju perairan Finlandia. Heller diketahui telah membajak dan menyuntikkan sistem autopilot ke server kapal dari apartemennya. Karena Heller tahu bahwa kapal ini menggunakan enkripsi CIA yang dibuat oleh dirinya. Heller memang sengaja membiarkan dirinya ditangkap berusaha mengulur waktu. Hingga akhirnya, kapal yang tadinya berada di perairan Rusia, kini telah memasuki wilayah perairan Finlandia. Tak hanya itu, sebelumnya Heller juga telah melaporkan dan mengajak Angkatan Laut Finlandia untuk menangkap Siller di lokasi ini, yang mana Heller akan menjadi umpannya. Pada saat itulah pasukan Angkatan Laut Finlandia dan Interpol bergerak mengepung mereka untuk menangkap Siller serta antek-anteknya atas kejahatannya. Stand down. Stand down. No, no. Di sisi lain, Direktur Utama CIA O'Brien mengumumkan kepada publik bahwa ia bersama Heller berhasil mengumpulkan semua bukti kejahatan yang menunjukkan Mero dan Kalib telah terlibat dalam bisnis gila berupa pemasukan senjata ilegal dan kejahatan di Timur Tengah. Karena bukti-bukti inilah, mereka berdua akan segera ditangkap dan akan diberikan hukuman yang setimpal. Rogue missions, which put the safety of our own. You would not expect me to answer that. Di penghujung film, Heller mengunjungi makam istrinya dan pada malam harinya hal mengejutkan terjadi. Ternyata Henderson masih hidup. Ia merasa kagum dan respect dengan keberanian yang dimiliki Heller. Keesokan paginya terlihat Heller menerbangkan pesawat hadiah dari istrinya. Dengan ini, film pun selesai dengan sangat mengharukan. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.